Om Swastiastu teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nimadi Krisdiani Dwi Susanti, mahasiswi semester 5 dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi program studi D4 Keuangan dan Perbankan. Dari official YouTube channel saya akan mereview bab 4 tentang hukum perbankan. Berikut penjelasannya untuk kalian. Sebelumnya, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Happy watching! Pembahasan pertama yaitu tentang terminologi bank. Kata bank berasal dari bahasa Itali banca yang berarti bench, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak bankir Itali memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. Dan begitulah kata bank ini muncul. Itulah pembahasan pertama tentang terminologi bank. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber hukum bank. Jadi, bank awal mulanya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya, kita akan membahas masih di sumber hukum bank tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Lalu, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, itulah perbedaan antara ayat 1 dengan ayat 2 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ada dua. Yang pertama, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, kita akan membahas masih di jenis-jenis bank yang kedua, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaan yang menonjol dari bank umum dengan BPR, yaitu bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang jenis-jenis bank. Selanjutnya, kita akan membahas tentang usaha bank umum. Usaha bank umum yang pertama menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Yang ketiga, melakukan kegiatan dalam valuta asing. Jadi itulah pembahasan singkat tentang usaha bank umum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang usaha Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan hukum bank dan nasabah. Yang pertama, dasar hukum kontraktual. Artinya adanya perjanjian kedua pihak atau lebih. Saya beri contoh, seperti di bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya. Sebelum memberikan kredit, pasti ada kontrak yang harus disetujui oleh nasabah tersebut. Yang kedua, adanya asas kepercayaan di mana seorang nasabah menaruh kepercayaan kepada bank, dan di sisi bank juga harus meyakinkan nasabahnya bahwa uang yang disimpan di bank tersebut akan aman. Jadi itulah pembahasan singkat tentang hubungan hukum bank dan nasabah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perlindungan hukum bank kepada nasabah. Ada dua cara. Yang pertama secara implisit, yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kerahasiaan bank, lalu memelihara tingkat kesehatan bank, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan nasabah,
dan menyediakan informasi risiko pada nasabah. Selanjutnya kita akan membahas masih di perlindungan hukum bank kepada nasabah yang kedua, yaitu secara eksplisit, di mana perlindungan diperoleh melalui LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang perlindungan hukum bank kepada nasabah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang rahasia bank. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sanksi hukumnya. Sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Yang kedua, antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif. Yang ketiga, tidak ada kolerasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang sanksi hukumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Yang pertama, dasar hukum berupa perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan transaksi antara nasabah dengan bank sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Maka konsekuensinya ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari buku ketiga KUHP Indonesia berlaku juga terhadap transaksi perbankan syariah. Selanjutnya, kita akan membahas masih di prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah yang kedua, yaitu dasar hukum berupa syariat Islam. Yang pertama, pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Lalu, pembiayaan yang berdasarkan prinsip pernyataan modal atau musyarakah. Lalu, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Jadi itulah pembahasan singkat dan terakhir di video ini tentang prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Baik, itulah review singkat bab 4 tentang hukum perbankan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Om Swastiastu.